Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Nah, apa itu data berkelompok? Data berkelompok adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ketika kita mendapatkan data yang belum diolah, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Namun ada kalanya juga yang kita peroleh ketika penelitian adalah data yang sudah berupa tabel distribusi frekuensi, sehingga kita harus mencari nilai min, median, modusnya dari data frekuensi tersebut gitu ya. Karena sudah disajikan dalam bentuk tabel, kita tidak tahu data aslinya itu seperti apa, sehingga rumus untuk mencari nilai ukuran pemusatan dan ukuran penyebarannya juga agak berbeda. Yang pertama, kita akan mencari nilai min dari data berkelompok atau dari tabel distribusi frekuensi. Rumusnya sudah saya berikan kemarin ya. Di sini ada FI kali XI, ini adalah perkalian antara frekuensi kelas dengan midpoint dari kelasnya itu. Kemudian sigma FI ini adalah penjumlahan seluruh frekuensi. Kita turun ke bawah. Di sini ada contohnya. Kita sudah disajikan tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kelas-kelas, kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 5. Dan juga frekuensinya dengan total frekuensi sebesar 81. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari midpoint dari setiap kelas. Midpoint sudah saya berikan ya. Caranya adalah dengan menjumlahkan kelas bawah ditambah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya. Kemudian dikalikan dengan frekuensi. Setelah dicari midpointnya, kalikan dengan frekuensi. Kemudian jumlahkan perkalian tadi, frekuensi dengan midpoint. Setelah itu dibagi dengan total frekuensi secara keseluruhan. Contohnya ini adalah kelas-kelasnya, ini frekuensinya. Kemudian cari midpoint dari setiap kelas. Di sini 21 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 25,5. Kemudian 31 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 35,5. Dan seterusnya. Setelah diperoleh nilai midpoint dari masing-masing kelas tadi ya. Ini midpointnya. Kalikan dengan frekuensinya satu persatu ini ya. 25,5 kali 13, 35,5 kali 16, 45,5 kali 20, 55,5 kali 14, dan 65,5 kali 18. Setelah dikalikan, baru dijumlahkan. Sehingga nanti penjumlahannya kita masukkan ke dalam rumus. Ini adalah penjumlahan dari perkalian antara frekuensi dengan midpoint setiap kelas dibagi dengan total frekuensinya. Maka di sini diperoleh dugaan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi sebesar 46,48765. Nah, kenapa disebut dugaan rata-rata atau dugaan min? Karena tadi kita tidak tahu data aslinya, kita hanya disajikan data dalam bentuk tabel, sehingga kita menduga ini namanya menduga rata-rata tersebut gitu ya. Itu tadi untuk nilai min. Selanjutnya kita akan mencari nilai median dari data berkelompok. Median ini ada rumusnya ya. Yang pertama adalah tepi bawah kelas median ditambah dengan setengah dari N, atau N ini adalah jumlah total frekuensi ya. N ini bisa jumlah data atau jumlah total frekuensi dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi dari kelas median dikali intervalnya. Nah, ini rumusnya tidak usah dihafal karena nanti silakan dibuka ketika ujian. Hanya saja harus paham mana yang harus dimasukkan ke dalam rumus. Nah, ini yang
masih banyak yang keliru ya, nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam rumus tersebut. Kita langsung saja ke contoh soal. Di sini masih sama, ada tabel distribusi frekuensi, ada kelas dan frekuensinya. Nah, untuk mencari kelas median, kita harus membagi dua data tersebut, bagi dua datanya ya. Karena kan kita tahu kalau median itu adalah nilai tengah dari data. Berarti setengah dari datanya adalah setengah dari 81 sama dengan 40,5 atau 41. Jadi data ke-41 ini merupakan nilai tengah atau median dari tabel distribusi frekuensinya. Namun di sini kita tidak bisa tahu di manakah letak data ke-41 itu nilainya berapa. Kita nggak tahu karena sudah dalam bentuk tabel seperti ini. Maka kita akan menduganya. Pertama, kita cari letak data ke-41. Nah, kalau kita misalnya memilih kelas pertama tentu tidak mungkin karena ini masih 13 data. Kalau kita tambahkan dengan kelas kedua, 13 tambah 16 baru 29 ya. Maka kita tambahkan dengan kelas ketiga, 29 tambah 20 sama dengan 49. Jadi, kira-kira data ke-41 ini berada di sini, di data ke-49 gitu. Maka inilah yang disebut sebagai kelas median. Nah, kelas median ini kalau sudah diketahui berarti tinggal dicari nilai tepi bawahnya. Tepi bawah kelas median kan sudah dikasih tahu ya, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 41 dikurangi 0,5 sama dengan 40,5 gitu. Jadi yang pertama adalah penting untuk mengetahui terlebih dahulu di mana kelas median dengan cara membagi tadi 1/2 dikali N atau 1/2 dikali total frekuensi. Kalau sudah diketahui seperti ini sudah enak ya. Kita tinggal masukkan tepi bawahnya 40,5. Kemudian ini tadi kita masukkan lagi setengah kali 81 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, sebelum kelas median berarti hanya ini. Hanya 13 ditambah dengan 16. Sama dengan 29 kita masukkan. Kemudian frekuensi dari kelas mediannya yaitu 20, kita masukkan lagi 20. Nah, interval ini 10, jangan lupa interval ya. Jangan sampai interval tuh berapa Bu gitu. Tidak usah dikasih tahu juga harusnya sudah tahu karena bisa kita hitung sendiri dari 21 ke 30, dari 31 ke 40 tuh berapa jaraknya. Jaraknya adalah 10. Jadi tinggal dikalikan seperti ini, 40,5. Dikalikan dulu yang di dalam kurung, dikurangkan dulu yang di dalam kurung. 41 dikurangi 29 sama dengan 12/20 dikali 10. Kemudian sudah dibagi baru dikali 10. Hasilnya 40,5 ditambah 6 sama dengan 46,5. Seperti itu ya cara mencari nilai median atau dugaan median dari data frekuensi kumulatif. Selanjutnya kita mencari modus untuk data berkelompok. Nah, di sini juga ada rumusnya, modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah B1 per B1 tambah B2 dikali intervalnya. Nah, ini lebih mudah dari yang tadi, kita tinggal mencari kelas modusnya. Kita tahu kalau modus itu kan yang tertinggi ya, berarti kita cari frekuensi yang tertinggi dari yang lainnya. Dapat deh di sini, ini adalah kelas modusnya. Jadi kebetulan saja ya kelas mediannya sama dengan kelas modus, karena bisa jadi kelas median bisa berbeda dengan kelas modus. Kenapa kelas modus tadi di sini? Karena nilainya frekuensinya paling tinggi. Kalau misalnya ada dua kelas dengan frekuensi yang tinggi, berarti kelas modusnya ada dua. Berarti kita bisa mencari nilai modusnya ada dua. Misalnya di sini 20, berarti pertama kita cari dulu kelas modus yang ini, kemudian kita cari lagi kelas modus yang ini. Kalau misalnya di sini frekuensinya juga 20, seperti itu ya. Karena memang modus itu bisa ada
Bahkan bisa tidak ada, dan kalau ada bisa lebih dari satu nilai. Seperti itu ya. Nah, sudah diketahui kelas modusnya, tinggal dicari nilai tepi bawah kelas modus, yaitu 40,5. Ditambah B1 ini adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Selisihnya adalah 4. Kemudian ditulis di sini 4 dibagi 4, B1 ditambah B2 ini adalah selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya, yaitu 6 ya. 20 dikurangi 14. Dikali interval. Nah ini 4 ditambah tadi 4 tambah 6, 10, 4 dibagi 10 dikali 10 ya, sama dengan 40,5 ditambah 4. Jadi modusnya adalah 44,5 ya. Seperti itu kelas modusnya. Selanjutnya adalah ukuran penyebaran data berkelompok. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan ini bisa dilihat ada dua cara ya. Terserah mau mencari nilai jangkauan dengan cara yang mana saja. Yang pertama adalah dengan mengurangkan midpoint kelas terakhir di sini 65,5 dikurangi 25,5 ya. Ini jangkauannya sama dengan 40. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua yaitu dengan mengurangkan tepi atas kelas terakhir. Tepi atasnya kita cari dulu di sini. 65,5 tambah 0,5 66 ya. Kemudian tepi bawah kelas paling kecil atau kelas pertama, yaitu 25,5 dikurangi 0,5 sama dengan 25. Jadi jangkauannya adalah 66 dikurangi 25. Mudah ya cara mencari jangkauan. Kemudian mencari ragam data berkelompok. Secara rumus sebenarnya sama saja, hanya saja kalau yang kemarin N-nya ya, ini salah ya. Harusnya ini yang tidak dibagi, ini FI ya, jangan ada kurangnya. Ini salah, mohon maaf. Jadi ini hanya FI-nya saja. Jadi kalau data lebih dari 30, pembaginya adalah jumlah dari frekuensinya. Tapi kalau kurang dari 30, frekuensi dikurangi 1. Langkah-langkah untuk mencari nilai ragam. Yang pertama adalah kita cari midpoint terlebih dahulu. Kita cari midpointnya. Kemudian setelah mencari mengetahui nilai midpoint dikurangi dengan rata-rata. Tadi sudah rata-rata di atas ya. Jadi tinggal dikurangkan midpoint dengan rata-ratanya tadi 46, sekian. Setelah itu dikuadratkan. Nah, masing-masing dikuadratkan ya, masing-masing kelas. Setelah itu baru dijumlahkan totalnya. Nah, dijumlahkan, masukkan ke dalam rumus. Karena frekuensinya lebih dari 30 atau 81 lebih dari 30 kan, maka ini hanya FI saja. Sehingga 1004,88 dibagi 81 sama dengan 12,41. Jadi ragamnya adalah 12,41. Setelah itu tinggal mencari standar deviasinya dengan mengakarkan nilai 12,41 tadi. Di sini hasilnya adalah 3,522. Gitu ya. Jadi mudah ya. Semoga bisa dipahami. Nanti ujian materinya sampai sini. Sampai mencari ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran untuk data berkelompok. Itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.